Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, sobat Kiswah, kembali lagi dengan saya Dimas Wahyudi dalam acara Pojok Kiswah episode kedua. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Ya, semoga teman-teman sobat Kiswah dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat ya. Kami juga izin untuk melepas masker. Seluruh kru yang bertugas hari ini sudah melakukan antigen dan dipastikan sudah negatif. Jadi supaya lebih enak ngobrolnya, kita lepas dulu ya, Kak Yasmin. Izin boleh. ya, Bunda. Oke. Kali ini saya tidak sendiri, Sobat Kiswah. Kali ini saya ditemani oleh sahabat saya, Kak Yasmin. Assalamualaikum, Kak Yasmin. Waalaikumsalam, Mas Dimas. Kenapa ada Kak Yasmin di sini? Karena tema yang berusaha kita angkat kali ini sangat cocok ya. Terutama terkait dengan perempuan, peran perempuan dan sosok perempuan yang ideal dalam kacamata Islam. Nah, bener nggak Mbak Yasmin? Betul banget. Iya. Masih dalam euforia Hari Perempuan Sedunia nih yang dirayakan perempuan-perempuan di dunia, kemudian mungkin juga teman-teman pria gitu ya. 8 Maret kemarin menandakan pencapaian perjuangan para perempuan yang kala itu mungkin berusaha lepas dari jerat ketidakadilan. Walaupun terinspirasi dari gerakan masyarakat barat, tapi bisa dibilang dalam Islam itu sendiri jejak perempuan, sosok-sosok perempuan, mungkin bahkan pemimpin perempuan dalam Islam itu sudah ada, Mas Dimas. Jelas. Itu tuh yang perlu kita cari tahu hari ini. Siap. Untuk membahasnya lebih lanjut, Pojok Kiswah kali ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau adalah Ibu Ustazah Nurma Nugraha MA, pengasuh pemimpin Majelis Taklim An-Nurmaniyah, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat selalu dalam berkah Allah. Semakin cantik aja bersinar ini Bunda Nurma. Barokah. Keberadaan- Cantik lahir batin. Alhamdulillah. Memang keberadaan Bunda Nurma membuat vibes-nya jadi Iya. semakin meninggi gitu ya. Saya jadi semangat semakin berdiri. bersemangat ini, Mas Semangat. Dimas. Nah, sebelum Berbelajar. kita masuk ngobrolin soal tema nih Bunda, mungkin Sobat Kiswah dan teman-teman di sini juga ingin tahu sebenarnya siapa sih sosok Bunda Nurma Nugraha. Mungkin bisa diceritakan masa kecil hingga saat ini, riwayat hidup dan keluarga dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alal Ka'bah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Senang sekali hari ini berjumpa dengan sahabat-sahabat tercinta di Pojok Kiswah. Dan insya Allah obrolan kita, silaturahim kita sangat bermanfaat. Amin. Amin. Apalagi sekitar tentang hebatnya Islam. Menghargai, menghormati, mengangkat derajat perempuan. Luar biasa. Saya Nurma Nugraha, asli Betawi. Wah, asli Betawi. Ayah saya dari Pulau Kelapa, Pulau Seribu. Ibu saya Betawi asli Jakarta. Alhamdulillah, saya anak ke-8 dari 12 bersaudara. Wow. Berkah. Ibunda seorang ustadzah di Jakarta, ayahanda seorang ulama besar di Jakarta. Masya Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah semua berjalan dengan lancar. Saya sekarang ini berkiprah dalam dunia pendidikan, punya pondok pesantren Yayasan Perguruan An-Nurmaniyah di 3 lokasi. Ada di Tangerang, ada di Bogor, ada di Curug. Alhamdulillah muridnya mencapai 6.000 siswa. 6.000 siswa luar biasa. Kita sudah punya dari TK sampai perguruan tinggi. Berkah, alhamdulillah. Dan saya sedang ikut program S3 Oh, S3. di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Saya sekarang sedang membuat disertasi. Doakan semoga cepat selesai. Amin. Masya Allah ya Bunda, bahkan di sela-sela kesibukan dan mungkin sudah senior juga ya usianya, namun masih ada semangat Masih untuk Semangat aktif. saya ini tidak pernah putus. Karena saya digodok dari kecil oleh orang tua saya untuk semangat menuntut ilmu, dan saya dibimbing oleh almarhumah guru saya Profesor Dr. Hajar Tuti Alawiyah. Kemudian saya sampai sekarang di usia 66 ini saya semangat luar biasa untuk menimba ilmu dan ingin saya sampaikan kepada umat pada umumnya. Ballighu anni walau ayah.
Siap Bunda. Kalau boleh tahu dulu sudah dijelaskan pendidikan di lanjutnya ya. Kalau dulu waktu masa kecil menimba ilmu di mana Bunda? Oh Kalau iya, boleh tahu. saya sekolah SD di Jakarta, kemudian saya siangnya sekolah di madrasah, kemudian juga saya lanjut ke PGA, Pendidikan Guru Agama, terus kuliah di UIN, dulu namanya IAIN, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, kemudian saya S2-nya di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta, lalu S3-nya sekarang di Asy-Syafi'iyah, bidang dakwah. Memang dukungan orang tua untuk pendidikan memang luar biasa. Ayah saya ini memang seorang pendidik yang ingin menginginkan anaknya maju, anaknya berhasil sekolah. Alhamdulillah dengan izin Allah, di antara 8 anak-anak beliau yang masih ada, kita semuanya masih belajar. Anak saya kemudian ada 4, 3 sudah menikah, tinggal 1 yang belum, semuanya jadi direktur pendidikan. Luar biasa. Berarti memang di keluarga itu semuanya pendidikan itu utama ya Bunda? Utama, sangat. Karena dengan pendidikan itulah kita punya wawasan yang bagus, kita bisa membina generasi penerus. Insya Allah kita konsisten sampai akhir hayat. Amin. Oke Bunda, menjadi pimpinan Majelis Taklim An-Nurmaniyah Kebonjeruk, boleh diceritakan riwayat awal bagaimana sih Bunda membangun Majelis Taklim An-Nurmaniyah ini? Ya. Kalau boleh tahu. Alhamdulillah dengan izin Allah setelah saya menikah, kemudian kita membuat Majelis Taklim An-Nurmaniyah, itu luar biasa. Sekarang kita punya satu kegiatan yang namanya kaderisasi daiyah di An-Nurmaniyah. Jadi setiap hari Jumat kumpul 80 ustadzat dari berbagai wilayah, barat, timur, utara, selatan, pusat, dari jam 7 sampai jam setengah 9. Mereka bukan hanya belajar dapat ilmu dari guru, tapi mereka praktek dakwah. Kemudian mereka saya ajak dakwah ke berbagai tempat, saya persilahkan beliau, sehingga beliau itu tahu bagaimana cara dakwah yang baik. Kita dampingi, kemudian sekarang mereka udah saya lepas ke berbagai tempat, udah oke. Nah, berapa orang Bunda? 80 ustadzat setiap hari Jumat pagi. Dan mereka sewaktu-waktu saya ajak dakwah ke Singapura, ke Malaysia. Kita juga suka dakwah ke sana, sering dapat undangan. Wah, berarti Ustazah sama semuanya itu di majelis sudah go internasional ya dakwahnya. Luar biasa. Visinya apa Bunda waktu pertama kali membangun dulu itu? Dimotivasi oleh keinginan apa sebenarnya untuk membangun? Sederhana saja, saya ingin wanita-wanita Indonesia menjadi wanita-wanita yang hebat. Beliau bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi sebagai guru dalam rumah tangga, guru di tengah masyarakat. Karena Islam memang mengangkat wanita itu luar biasa. Wanita-wanita ini harus diberdayakan, sehingga wanita ini betul-betul menjadi tiang negara, tiang rumah tangga, tiang masyarakat. Kenapa? Al-ummu ustadzatul ula. Ibu adalah guru pertama dan utama untuk mendidik. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Bahkan dikatakan an-nisa'u imadul bilad, idza saluhat saluhatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Jadi Al-Qur'an, Al-Hadis, Islam begitu memuliakan kaum wanita. Selain program-program kaderisasi bagi para pendakwah muslimatnya, apalagi Bunda yang dilakukan program-program dari Majelis Taklim An-Nurmaniyah? Ya, betul. Jadi kita mengajak mereka bukan hanya di bidang dakwah secara lisan, tapi secara praktek lapangan. Contohnya kita punya pondok pesantren yatim dan duafa. Nah, jadi apa yang kita sampaikan secara lisan, kita harus buktikan secara fisik kita bahwa kita membantu duafa. Jadi kita punya pondok pesantren yatim yatimah dari usia SD sampai usia perguruan tinggi gratis semuanya. Gratis. Santrinya 300 orang. Dan mereka udah ada yang jadi sarjana. Wah, keren banget sih. Ya Mas Dims ya. Berarti memang Bunda tuh nggak hanya menimba ilmu aja, tapi mengajarkan dan mengajak untuk semuanya berbagi ya Bunda. Itu yang paling utama itu. Dan kita mengurus yatim dalam bidang sosial tidak semakin miskin, semakin berkah. Itu janji Allah. Kemudian
selain itu ada lagi nggak sih Bunda program-program yang memang diadakan di An-Nurmaniyah gitu? Ya, betul. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman di Ustadzat ini bahwa kita selain dakwah bil lisan, dengan lisan, kemudian dakwah bil af'al, dakwah dengan sikap perbuatan, dakwah dengan pekerjaan. Maka saya ajak mereka itu, yuk kita melihat bagaimana kondisi sahabat-sahabat kita yang ada di penjara wanita. Di penjara Bunda? Iya, jelang Ramadan saya ajak mereka 2 bus. 2 bus? Penjara wanita. Mereka membawa berbagai hadiah. Kita lihat di sana penjara wanita di Tangerang, penjara wanita yang ada di Jakarta. Alhamdulillah, ternyata mereka di penjara itu sangat gembira kita datang. Mereka itu bisa baca sambutan, bisa pidato, bisa mengeluarkan unek-unek yang ada. Mereka curhat berat sama kita. Nah, kita isi jiwa mereka, rohani mereka. Alhamdulillah, seberadanya kita di sana, mereka sangat terpuaskan hatinya bahwa kita yang lagi dapat ujian seperti ini didatangi oleh orang-orang yang penuh kasih, kasih dari segi fisik. Mereka bawa hadiah dan mereka juga diberikan nasihat-nasihat. Jadi mental mereka makin kuat. Ini ujian hidup. Gitu. Jadi memang hadir sebagai keluarga ya Bunda ya. Betul. Luar biasa, luar biasa. Jadi Bunda masih dalam memperingati suasana Hari Perempuan Internasional. Dalam Islam nih Bunda, sebenarnya seperti apa sih sosok dan peran muslimah ideal di dalam kacamata Islam? Ya, kalau kita lihat sejarah masa lalu 14 abad silam, Nabi kita Muhammad SAW itu sudah mengangkat derajat wanita. Apalagi kalau kita baca di Quran, itu ada surah An-Nisa, surah wanita. Bahkan Nabi mengatakan wanita tiang negara, tiang masyarakat. Kalau wanitanya baik, baiklah negaranya. Wanitanya rusak, rusaklah negaranya. Itu apa maksudnya? Wanita harus diberdayakan. Bagaimana kita lihat Siti Khadijah, pendamping Rasulullah. Kaya raya, cerdas pinter, jujur. Nabi Muhammad SAW diajak oleh Siti Khadijah untuk berjuang memajukan wanita. Ada lagi sahabat istri Nabi Siti Aisyah, Masya Allah, politikus ulung, ahli pidato, ikut perang, naik kuda. Sangat intelektual ya Bunda. Intelektual, nah luar biasa. Jadi artinya apa? Islam itu mengangkat derajat wanita luar biasa. Pada saat itu Islam umat lain merendahkan wanita, wanita dianggap barang tidak berharga, Islam mengatakan. Sampai dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Apa maksudnya? Peran seorang wanita, peran seorang ibu. Begitu Pak Ustaz. Tapi bagaimana sih Bunda sebetulnya peran dan perempuan itu sendiri dalam Islam? Apakah memang sebetulnya kan mungkin ada beberapa hal, iya perempuan itu kodratnya dalam Islam sebagai jadi istri, sebagai ibu, tapi di satu sisi kita bisa lihat bagaimana Siti Khadijah merupakan pebisnis yang luar biasa, dan juga Aisyah atau mungkin Fatimah yang membangun universitas pertama di dunia di Maroko. Itu sebetulnya bagaimana sih pandangan Islam itu sendiri melihat sosok perempuan dan seharusnya tuh bagaimana Bunda? Perempuan tuh harus apa sih Bunda? Iya, bagaimana sih gitu? Secara di bidang agama, baik pendidikan, baik moral, semuanya bernilai positif. Bahwa wanita itu tetap harus diberdayakan dengan cara yang hebat. Seperti yang ditunjuki oleh Allah dan oleh Rasulullah. Tetapi perempuan mohon maaf ya tidak boleh takabur, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa paling hebat. Tetap dia bersinergi dengan bapak-bapak, bersinergi dengan kaum pria. Apapun yang terjadi tetap kita harus bersama berjuang. Tapi wanita itu memang dibanggakan betul oleh Islam. Banyak kehebatan-kehebatan yang Islam banggakan kepada wanita. Tetapi wanita itu tetap sebagai makhluk manusia biasa, ada plus minusnya. Tetap dia harus belajar dan belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Wanita sehebat apapun tetap dia manusia biasa. Ada plus minusnya. Tapi tetap wanita didorong untuk maju. Dia sebagai ibu rumah tangga menjadi suri teladan buat anak-anaknya. Dia sebagai anggota masyarakat dia harus tampil sebagai ibu rumah tangga. Tidak mesti menjadi penceramah. Ada yang jadi ibu menteri, ada yang jadi ibu lurah, ada yang jadi ibu camat, ada yang aktif di PKK, ada yang aktif di Majelis Taklim, ada yang aktif sebagai guru. Wah, itu luar biasa.
tapi tetap dia harus menjadi wanita yang betul-betul tidak takabur, tidak sombong, tidak mengatakan bahwa dia segala-galanya. Berarti kalau seperti itu, Bunda, bagaimana Islam melihat sosok pemimpin perempuan? Ya, betul. Wanita sehebat apapun tetap dia menjadi orang yang sangat dibanggakan, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai anggota masyarakat, sebagai tiang negara. Tetapi walaupun dia sudah menjadi seorang pemimpin, dia tidak boleh berbangga sendiri bahwa dia itu paling hebat. Tidak, dia tetap harus bersinergi dengan suami, bersinergi dengan para pejuang-pejuang pria lainnya. Islam tetap menghargai perempuan itu luar biasa. Jadi memang dalam nilai-nilai yang universal, perempuan itu sebenarnya juga tidak ada bedanya ya dengan laki-laki. Mereka juga diwajibkan menuntut ilmu, mereka boleh mengisi jabatan-jabatan di ruang publik, menjadi apapun selayaknya kita, laki-laki seperti itu ya Bunda ya. Iya. Tidak dihalangi oleh Allah, oleh Islam untuk wanita maju bersama dengan bapak-bapak. Berarti kalau ada anggapan atau pernyataan kalau Islam itu melarang perempuan untuk menjadi pemimpin, itu sebenarnya tidak betul ya Bunda ya. Betul. Justru malah disilahkan gitu. Iya. Perempuan ada ruang. Iya, betul. Kullukum ra'in. Semua kalian adalah pemimpin. Silakan maju, bergerak. Jadi itu yang menjadi semangat perempuan berdaya ya Bunda ya. Dan seperti itu. Kalau boleh dibilang bukan kesetaraan mungkin yang lebih tepatnya. Tidak bisa dikatakan kesetaraan, tapi berjuang secara kebersamaan. Bersinergi ya? Bersinergi, nah itu lebih berserasi. Sinergi, berserasi. Jangan kita tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin dari kaum wanita. Jadi artinya bahwa kita bersinergi, sama-sama berjuang untuk memajukan bangsa, umat dari rumah tangga berawalnya. Bersinergi yang manis, harmonis. Saling melengkapi ya Bunda. Bagus, saling betul itu. melengkapi, Mas Dimas. Karena ada yang bapak-bapak tidak mampu melaksanakan, ada ibu-ibu yang tidak mampu. Salinglah melengkapi sehingga berjalan dengan lancar dan harmonis. Subhanallah. Seperti sekarang kita kalau cuma wanita aja kan kurang begitu sukses. Ada Pak Dimas. Biar lebih semakin ramai. Semakin ramai gitu. Di rumah tangga juga begitu. Seperti itu ya Sobat Kiswah. Jadi mungkin ada sobat-sobat Kiswah yang muslimah juga, perempuan bukan jadi halangan. Keberadaan kalian sebagai perempuan itu justru dimuliakan dalam Islam dan diberikan ruang seluas-luasnya sebagaimana layaknya laki-laki. Seperti itu sih. Iya, kebalikannya malah perempuan itu didukung untuk beraktivitas, punya ruang, betul ya Bunda ya. Jadi perempuan tidak ada terbatas, tapi justru memang walaupun kita menuntut ilmu setinggi-tingginya, tapi kita tetap perlu berbagi. Bersinergi dan berserasi itu. Saling melengkapi. Kalimatnya indah itu, bersinergi, saling melengkapi. Siap. Di sini catatan saya, Bunda ini sangat multi peran. Sebagai seorang ibu, pimpinan majelis taklim, sebagai ustazah, sebagai pebisnis, juga sebagai aktif juga di organisasi kemasyarakatan maupun politik. Ya. BKMT. Apa itu? BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Wow. Jadi di Indonesia ini ada suatu organisasi Badan Kontak Majelis Taklim. Dulu pendirinya almarhumah Profesor Dr. Hajatuti Alawiyah. Sampai sekarang berjalan lancar ke 33 provinsi di Indonesia. Saya sebagai Ketua Dewan Daiyah se-Indonesia. Alhamdulillah kita punya jaringan dakwah yang sangat luas. Itu mayoritas pesertanya wanita. Hampir 10 juta kita punya anggota. Luar biasa nih Mas Dimas. Bunda ini aktif nasional, internasional juga. Luar biasa. Agak nyambung juga Bunda obrolan kita soal, mungkin tadi sudah disinggung sedikit soal politik ya. Ustazah saat ini juga beliau adalah Wakil Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Pesantren DPW P3 DKI Jakarta. Ya, kalau boleh tahu, apa nih Bunda sebagai pimpinan sebuah badan unit kerja nih dalam suatu partai politik, apa yang berusaha diusung, program-program seperti apa yang berusaha diusung? Jadi saya diangkat sebagai wakil ketua bidang dakwah dan pondok pesantren. Maka memang sebenarnya itu sudah sangat akrab dengan kehidupan saya, dakwah dan pondok pesantren, karena kita dari masih usia PGA, usia sanawiyah udah berdakwah ya. Kemudian diangkat sebagai bidang dakwah. Kemudian juga kita di bidang pondok pesantren, kita memang udah bergelut lama di pondok pesantren. Nah kita di DPW P3 bersinergi dengan teman-teman
kita ingin memajukan bagaimana pondok pesantren berperan. Sangat berperan. Disitulah pondasi Islami yang luar biasa di pondok pesantren. Maka kita majukan pondok pesantren, teman-teman yang punya pondok pesantren, ayo bersinergi dengan baik. Kita bina bagaimana kurikulum pondok pesantren. Kemudian di bidang dakwah, apalagi memang hari-hari kita di dakwah ya, baik dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dakwah bil af'al. Dakwah dengan lisan, kalimat-kalimat, ceramah dan sebagainya. Dakwah bil hal, kita membangun pesantren, bangun masjid, bangun madrasah, bangun anak-anak yatim, bangun anak terlantar yang tidak mampu, kita angkat. Itu dakwah bil hal. Dan dakwah bil af'al, dengan tenaga kita, semangat kita. Kita bahkan punya kaderisasi, itulah sebagai kader-kader kita masa depan. Jadi tetap kita berjuang di DPW ini, lanjutkan terus perjuangan di bidang dakwah dan di bidang pesantren. Kalau boleh tahu nih Bunda, multi peran, sangat-sangat multi peran. Ibu rumah tangga, Bunda juga punya travel bisnis untuk perjalanan Haji umroh dan dan umroh, haji. betul. Kemudian pendakwah, anggota organisasi politik, juga anggota bagian dari masyarakat sekitar. Bagi waktunya tuh seperti apa Bunda? Nah, kalau itu boleh yang tahu? paling penting. Iya, gimana Bunda? Al waktu kasaif ilam takto kotoaka. Waktu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu, maka kita akan terpotong dengan waktu. Saya sama dengan teman-teman semua di pojok kiswah. Waktu kita diberikan sama 24 jam. Sama. Tapi saya alhamdulillah dengan izin Allah ya, saya tidak takabur ya teman-teman kiswah. Ada 3 pekerjaan yang saya tidak pernah lupakan sudah 18 tahun. Maaf, sejak saya tidak main lagi. Pertama, sehari baca Quran 1 juz. Tidak pernah saya tinggalkan. Berarti sebulan hatam, sebulan hatam. One day one juice. Yang kedua, saya tidak pernah mau meninggalkan sholat duha. Itulah saat Allah menebar rezeki sedunia, kita sedang berdoa. Nah, yang ketiga, saya tidak pernah mau meninggalkan qiyamul lail, sholat malam. Nah, pertanyaan yang diajukan tadi, bagaimana membagi waktu yang sedemikian banyak aktivitas dari mulai kita bangun sholat malam 3:30. Sekarang kan subuh 4:30 lewat sedikit. Jadi dari situ kita mulai susun aktivitas kita hari ini apa saja yang sangat prinsip dan yang sangat fundamental kita susun dengan rapi. Ternyata dengan bangun sholat malam Allah berikan kecerdasan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, urusan kita jadi gampang. Kita mantepin lagi dengan berdoa di waktu duha. Tidak ada masalah yang sulit saya pikir. Semuanya lancar. Nampak mudah namun Iya. sangat susah untuk dilaksanakan sepertinya Bunda. Terlihat seperti mudah tapi sulit. Luar biasa. Dulu sebelum ada pandemi, saya sebulan sekali umroh. Oh, Masya Allah. Jadi saya sudah 120 kali pergi umroh, Wow. haji 45 kali. Wow. Sudah. Sebagai pemimpinnya. Tapi Bunda kembali ke awal sedikit nih. Iya. Terkait tadi Bunda menjabat sebagai wakil ketua bidang dakwah gitu ya di Di DPW DPW P3. P3. Kan program-program yang Bunda usung yang dijalankan itu sebetulnya sudah Bunda lakukan sehari-hari gitu. Tapi kenapa Bunda justru tertarik untuk masuk dalam lingkungan politik itu, ke dalam partai? Iya, Boleh betul. cerita nggak Bunda? Jadi dalam Islam itu ada asiyasah al-fiqhiyah. Kita disuruh harus berpolitik. Oh. Iya, asiyasah diperintahkan ya, al-fiqhiyah, Bunda? diperintahkan. Islam maju karena politik, tapi politik yang lempeng, politik yang lurus, politik yang islami. Kenapa saya terjun ke DPW P3 DKI Jakarta? Selain memang suami saya kebetulan anggota dewan di P3. Alhamdulillah di Jawa Barat. Nah, saya tertarik kenapa? Saya ingin membina bersama-sama. Partai yang baik ini, partai yang bagus ini kita bina. Dengan kita kerja dari bawah, lalu kita bersama-sama membina P3, insya Allah islami banget. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita. Justru berpolitik adalah sesuatu yang diperintahkan ya Bunda. Dan wajib Dan itu. wajib. Itu luar biasa. suatu pengetahuan baru ya Mas Pengetahuan Siti ya. buat saya. Asiyasah al-fiqhiyah. Wanita harus berpolitik. Maka saya sering selain memberikan ceramah agama, saya undang politikus-politikus ke Majlis Taklim. Ceramahkan dengan depan kaderisasi saya bagaimana politik Islami. Begitu. Bagaimana kita mampu menguasai situasi kalau kita paham. Kalau kita tidak paham, naudzubillah, jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif. Disitulah Islam sangat hebat. Bukan hanya belajar soal akidah dan syariah, tapi soal politik yang ada sekarang ini. Belajar.
hingga kamu jadi wanita-wanita cerdas, wanita-wanita pintar, wanita yang membaca kondisi situasi sekarang ini. Berarti Bunda, kalau Bunda bilang tadi di Islam itu justru wajib berpolitik dan perempuan itu lebih baik lagi terjun ke dalam dunia politik. Nah, tapi Bunda, sebetulnya bagaimana sih peran perempuan itu sendiri dalam dunia politik itu menurut sudut pandang Islam? Apalagi kan bisa dikatakan politik itu dianggap sebagai dunia yang maskulin, ya kan? Maksudnya penuh dengan laki-laki, para pria, dan perempuan itu kenapa sih perempuan? Kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya apa sih kok perempuan, kok cewek ikut-ikutan politik gitu. Bagaimana tuh Masih Bunda? dianggap sebagai kelas 2 Bunda. Betul. di Iya. politik. Kita belajar dari sejarah. Siti Fatimah berpolitik, Siti Aisyah berpolitik, berbisnis, dan dia juga sebagai orator terkenal. Siti Khadijah dengan bisnisnya yang luar biasa, 2/3 kekayaan Mekah dipegang oleh Siti Khadijah. Itu politik semuanya. Tapi ada politik yang memang maaf, yang tidak bagus, tergantung dari orang-orangnya. Ada politik yang memang Islam mengajarkan untuk bagus. Karena kita bukan hanya urus musola, urus negara. Pegang negara. Pegang ekonomi. Jadi Islam itu all out, seluruhnya dipegang. Itulah. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baguskan dunia kamu. Dunia itu ada politiknya, ada bisnisnya, ada ekonominya, ada sosialnya dan sebagainya. Kemudian baru kita urus akhirat kita. Jadi ada keseimbangan dunia dan akhirat. Bagaimana kita bisa mampu menguasai kalau kita tidak berpolitik, negara kita akan direbut oleh orang lain. Berarti Mas Dim, sepertinya Bunda Nurma ini ikut bergabung dengan DPW P3 mungkin karena supaya seimbang dunia dan akhiratnya ya Bunda. Betul, ya. ya. Iya. Saya tidak mencari jabatan khusus ya. Politik. Teman-teman di Kiswah, saya ingin membina umat melalui P3 ini untuk kehebatan wanita, kehebatan pria, kehebatan Islam, bukan menjadi kedudukan. Wow. Kedudukan sudah dijamin oleh Allah. Keren. Alhamdulillah. Tapi memang beberapa kali apakah memang pernah sempat ditawarkan untuk menjabat posisi-posisi jabatan publik seperti itu Bunda? Selama Sering, Bunda banyak. Tapi saya mengatakan saya mau jadi daiyah. komitmen ya Bunda? Iya, ada iya ilallah. Itu saya ingin lebih fokus. Tapi Bunda, bukannya ada beberapa orang yang beranggapan jika kita memiliki kedudukan gitu, posisi atau jabatan di pemerintahan mungkin bisa juga jadi daiyah. Apakah Bunda pernah terpikirkan seperti itu Bunda? Saya sudah beberapa kali datang tokoh-tokoh masyarakat ke rumah saya. Bunda Nurma jadi ini di partai politik. Kemudian Bunda Nurma duduk dalam jabatan-jabatan khusus. Alhamdulillah. Tapi saya katakan tidak semua manusia itu sempurna. Dia membidangi ini. Maka kita, kalau saya memang yang umatnya udah banyak seperti ini, saya lebih fokus untuk umat. Tapi pemikiran politik Islam, pemikiran politik yang ada di masyarakat, saya bawa untuk saya sampaikan melalui dakwah. Gitu. Jadi walaupun maaf secara formal saya tidak duduk di kursi jabatan, tetapi kerja saya lebih tinggi dari pejabat. Luar biasa. Ini nih Mas Dimas, ini. Yang dicari seperti Iya, seperti ini. luar biasa. Ya, terakhir Bunda, bagaimana harapan Bunda terkait kondisi masa depan Indonesia, terutama khususnya itu perempuan di negara kita. Harapan Bunda apa sih untuk teman-teman perempuan di luar sana, untuk sobat-sobat Kiswah, para muslimat di luar sana tuh yang akan nonton? Saya dan teman-teman semua dari sahabat Kiswah, khususnya wanita, mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu time yang paling tepat, pegangan yang paling kuat. Selanjutnya berkiprahlah dalam dunia bisnis, dalam dunia ekonomi, dalam dunia kegiatan apapun silakan, tapi jangan berpisah daripada hal urusan agama. Or your entire and your activity are ibadah. If they are don't accordance in law of God. Seluruh aktivitasmu dianggap ibadah dan perjuangan apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, seperti ini sekarang ibadah ini. Menilai ibadah. Ibadah. Itu tadi menunjukkan kualitas seorang daiyah versi internasional. Iya, ya. versi Tingkat internasional, internasional iya, luar tingkat biasa. internasional luar biasa. Saya sampai bingung loh tadi harus bersikap apa. Saya juga masih Bahkan ada lagi, seluruh aktivitas kita tercatat rapi. Every man has two angels. On the right is Raqib and on the left is Atid.
Setiap manusia diimbangi dengan 2 malaikat, sebelah kanan Raqib, sebelah kiri Atid. Dia adalah sekretaris abadi kita, sekretaris pribadi kita, kemanapun kita pergi, dicatat dengan rapi. Baik yang bagus ataupun yang tidak bagus. Maka kita berharap manfaatkan waktu tersisa ini dengan kebaikan. Luar biasa, luar biasa. Kalau boleh kita simpulkan sedikit ya, memang penjelasan dari Bunda Nurma tadi terkait bagaimana peran seorang muslimah, seorang perempuan di dalam kacamata Islam memang sebenarnya tidak ada bedanya ya dengan laki-laki. Mereka juga wajib untuk menuntut ilmu, mereka juga berperan dalam setiap peran, boleh menjadi apapun, menjadi dokter, menjadi guru, berperan sebagai apapun, semuanya dihargai dan sama strategisnya dengan peranan-peranan yang diisi oleh kaum laki-laki. Seperti itu ya, Kak Yasmin. Betul banget Mas Dimas. Bahkan di Islam itu perempuan itu juga bisa menginspirasi. Menginspirasi tidak hanya perempuan itu sendiri, tapi juga laki-laki. Jadi sama ya Bunda ya, saling serasi, bersinergi dan berserasi. Bersinergi Begitu ya, Biasa, Bunda Nurma. Masya Allah. Nah, itu dia perbincangan kita yang singkat ini dengan Bunda Ustazah Nurma Nugraha, pengasuh pimpinan Majelis Taklim An-Nurmaniyah Kebonjeruk, sekaligus Wakil Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Pesantren DPW P3 DKI Jakarta. Semoga bisa terus menginspirasi kita, baik laki-laki khususnya perempuan, untuk memaknai hidup dan berperan aktif serta berkontribusi terbaik baik di ruang domestik maupun di ruang-ruang publik. Luar biasa. Ya, Sobat Kiswah, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube kami. Juga jangan lewatkan konten-konten Kiswah unggulan lainnya dari media sosial kami yang ada di bawah ini. Ya. Editor ya, tolong ya. Kalau di editor bawah ini jangan ya. lupa di follow, di like, semuanya, komen. Sampai jumpa di episode Pojok Kiswah lainnya. Yasmin dan Dimas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.